Governance, Exploring Future-Oriented Strategies for Economic Resilience and Sustainability oleh Caitlin Anderson. Perkenalkan, nama saya Nafati Hasadila Hidayati dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati. Perkenalkan, nama saya Sidin Kahara. Nama saya Indah Kurniawati. Dan nama saya Ahmad Hidayat. Dalam era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, keterhubungan global, dan tantangan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kebutuhan akan pendekatan berwawasan ke depan dalam tata kelola ekonomi makro tidak pernah terjadi lebih penting dari sebelumnya. Lalu, ada kerangka konseptual dan tinjauan pustaka kerangka konseptual terdiri dari 4. Yang pertama, faktor kontekstual, yaitu institusi, budaya, dan ekonomi nasional yang mempengaruhi praktik antisipatif. Lalu, ada praktik antisipatif, yaitu strategi dan tindakan untuk mengelola perubahan dan ketidakpastian. Lanjut, yang ketiga ada dinamika temporal, yaitu pembelajaran, adaptasi, dan perubahan institusional dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada tingkat operasional, yaitu penerapan tata kelola pada tingkat mikro, meso, dan makro. Dalam tata kelola ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh konteks institusional, budaya, dan nasional. Secara institusional, bank sentral seperti Federal Reserve, ECB, dan Bank of Japan menunjukkan bagaimana mandat, struktur, dan dinamika internal membentuk strategi antisipatif mereka. Contohnya seperti Committee of the Future Economy di Singapura menunjukkan pentingnya desain kelembagaan yang mendukung perencanaan jangka panjang. Dalam aspek budaya, dimensi seperti orientasi jangka panjang dan penghindaran ketidakpastian berperan penting. Negara-negara Asia Timur cenderung lebih menerima perencanaan masa depan dibandingkan budaya Barat yang lebih berorientasi jangka pendek. Secara nasional, negara kaya sumber daya seperti Norwegia dan Chili mengembangkan strategi antisipatif untuk mengelola volatilitas pasar, sedangkan negara kecil seperti Singapura atau berinovasi seperti Israel fokus pada adaptasi dan daya saing. Meskipun tantangan seperti inersia institusional, hambatan budaya, dan siklus politik jangka pendek tetap ada, keragaman konteks ini juga membuka peluang inovasi dan pertukaran praktik terbaik. Namun, sebagian temuan masih bersifat sugestif sehingga dibutuhkan studi lintas negara yang lebih sistematis di masa depan. Praktik antisipatif dalam tata kelola ekonomi. Dalam jurnal ini mengulas bagaimana praktik antisipatif digunakan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi, baik di tingkat sektoral atau meso maupun di tingkat nasional atau global yang disebut makro. Keduanya bertujuan untuk mempersiapkan kebijakan terhadap tren masa depan dan resiko jangka panjang. Yang pertama, di tingkat meso, keberhasilan Korea Selatan dalam mendorong industri strategis menjadi contoh nyata bahwa peran negara dalam mendorong transformasi ekonomi. Kedua, di tingkat makro, penggunaan model prediktif seperti DISEE memiliki nilai penting. Keterhubungan antar lembaga dan tata kelola yang adaptif menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas antisipasi kebijakan. Kedua kasus ini sangat penting, seperti contoh diaksesi oleh Bank of Japan mengelola data DPPG Norwegia dan forward guidance ECB memberikan gambaran nyata bagaimana antisipasi diterapkan dengan hasil yang bervariasi. Jadi, praktik antisipatif semakin penting dalam tata kelola ekonomi, khususnya ekonomi modern. Hal ini berpotensi meningkatkan ketahanan ekonomi jika didukung oleh koordinasi, transparansi, dan respon adaptif. Berkaitan antara berbagai bidang ekonomi menghadirkan tantangan dan peluang bagi tata kelola ekonomi makro antisipatif. Tantangan dalam pengelolaan ekonomi makro antisipatif muncul dari kompleksitas dan interkoneksi antar bidang ekonomi yang saling terkait dan saling bertentangan. Namun, interkoneksi ini juga menawarkan peluang, di mana peluang ini menciptakan kebijakan yang lebih holistik, adaptif, dan inovatif yang dapat meningkatkan ketahanan dan kemampuan ekonomi di masa depan. Baik, selanjutnya pelembagaan dan dinamika temporal praktik antisipatif. Pertama, pelembagaan praktik antisipatif. Hal ini penting dalam tata kelola ekonomi makro karena mencangkup integrasi dan proses dan budaya organisasi. Yang kedua, yaitu pelembagaan dalam regulasi keuangan. Hal ini menunjukkan bagaimana pemikiran jangka panjang. Ketiga, yaitu struktur pelembagaan khusus, di mana dibentuk untuk memastikan keputusan antisipatif dalam pembangunan jangka panjang. Terakhir, yaitu dinamika temporal antisipatif. Praktik ini berkembang seiring waktu. Ada 3 jalur utama dalam evaluasi ini, yaitu yang pertama perkembangan teknologi, kedua kerangka kebijakan, dan yang terakhir yaitu kemampuan merespon. Jurnal ini mengeksplorasi tata kelola ekonomi makro berbasis antisipasi dengan menyoroti pentingnya kerangka konseptual dalam memahami dan mengembangkan praktik-praktik antisipatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik antisipatif dalam tata kelola ekonomi tidak dapat dipisahkan dari struktur kelembagaan, budaya, dan dinamika temporal. Kerangka kerja yang dikembangkan memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana konteks sosial, budaya, dan kelembagaan mempengaruhi aktivitas praktik antisipatif.
Penelitian ini juga menekankan pentingnya inklusi dan keberagaman dalam pendekatan antisipatif serta perlunya kolaborasi lintas disiplin antara peneliti dan praktis untuk menghadapi tantangan masa depan. Antisipasi tidak hanya soal prediksi masa depan, tetapi melibatkan partisipasi aktif dalam membentuk masa depan melalui pembelajaran, transformasi, dan umpan balik yang terus-menerus. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.